Mohon maaf Ustaz, saya ingin bertanya jika masih punya hutang puasa dan tidak cukup untuk melaksanakan puasa Arafah, apakah harus mengqadha terlebih dahulu atau puasa Arafah? Saya secara pribadi lebih cenderung untuk mengqadha dulu, niat qadha puasa yang Ramadan yang belum ditunaikan. Karena qadha itu sifatnya wajib ditunaikan, ya. Karena mengganti yang wajib dia jadi hukum wajib, hanya kewajibannya luas terbentang dari mulai pasca Ramadan, ya, jadi setelah satu Syawal haram hukumnya puasa karena Idul Fitri, setelah itu terbentang sampai masuk lagi akhir Sya'ban menjelang ke Ramadan, yang kalau ada di tengah-tengahnya hari tertentu nggak boleh puasa, di situ saja nggak boleh puasa, seperti Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, kan? Nah, kemudian yang lain-lainnya terbentang sampai dengan masuk akhir bulan Sya'ban. Ada memang yang berpendapat begini, karena luas terbentang, ya nggak apa-apa kalau mau menunaikan puasa sunnah tertentu yang jatuh waktunya hari tertentu saja, seperti puasa Arafah misalnya tanggal 9, ya niatnya puasa Arafah dulu saja, kan nanti hari selanjutnya masih ada hari panjang, ya, untuk menggantinya. Ada yang berpendapat demikian dari kalangan ulama, tapi saya secara pribadi itu lebih cenderung untuk mengutamakan yang wajib dulu. Karena begini, kita melihat ada bentangan kesempatan puasa betul, tapi kan kematian itu nggak bisa ditentukan, ya. Kita nggak bisa menentukan kapan wafat. Kematian itu terjadi, sifatnya gaib, terserah Allah, ya, mau kemana dan kapan waktunya itu terjadi. Yaitu ada di Quran surah ke-31 Luqman ayat yang ke-34, ya, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taqsimu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, bagian yang terakhir dari segala hal yang Allah ketahui, 5, ya. 5 itu sifatnya prerogatif. Di semua Allah mengetahui tentang kehidupan kita sebelum, sedang, dan akan terjadi. Semua Allah Maha tahu. Ya, dari sekian banyak itu, ya, ada yang jadi hak prerogatif Allah. 5 hal. Satu, pengetahuan tentang terjadinya kiamat, itu hanya milik Allah, nggak dibagi kepada siapapun. Ya, detiknya, menitnya, jamnya spesifik. Kemudian segala hal yang ditetapkan di dalam rahim ibunda, ya, segala hal tentang qadanya, kadarnya, dan sebagainya, ya. Kemudian juga tentang menurunkan, mengatur cuaca, karena itu tidak ada kepastian cuaca, yang ada perakiraan cuaca. Apa yang akan terjadi kemudian, ya, kita nggak tahu bahkan semenit apa yang akan terjadi ini setelah ini, ya. Yang terakhir, kapan dan di mana kita wafat. Nah, karena kita tidak bisa menduga kapan di mana kita wafat, maka kita harus mengerjakan amalan prioritas dalam hidup. Karena itu kalau ada yang nggak penting, nggak usah dikerjain, ya. Apa-apa yang nggak penting dalam hidup kita sisihkan, ambil yang pentingnya. Nah, itu nanti ada amalan prioritas. Dan kalau ada sama-sama penting, cari yang paling prioritas. Di hukum kan saya pernah ajarkan ada 5 turunan, kan. Ambil dari tengah dulu mubah, tarik ke kanan sunnah, tarik ke kanan lagi apa? Wajib. Antara sunnah dengan wajib sunnah muakkadah. Tarik ke kiri makruh, ke kiri lagi haram. Dari sini tinggal beginikan saja. Puasa Arafah yang mana nih? Oh, yang ini sunnah. Sunnahnya tengah-tengah muakkadah, tapi ada utang yang wajib. Maka karena ini prioritas, dahulukan dulu niatnya untuk yang wajib. Kalaupun kita niatkan untuk yang wajib, tapi punya keinginan kuat untuk mengerjakan Arafah dan tak mampu mengerjakannya karena alasan tertentu yang dibenarkan secara syar'i, itu bisa berpeluang mendapatkan pahala juga dari puasa Arafah, walaupun niat kita untuk yang siam Ramadannya sebagai qadha. Apa dalilnya? Jelas. Kalimat Nabi di Al-Bukhari itu riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqima sahiha." Jika seorang hamba sakit atau ada uzur tertentu seperti orang sakit atau bahkan safar, nggak mampu mengerjakan amalan rutin yang biasa dia kerjakan. Ya, Ramadan itu rutin dia kerjakan, nggak mampu dia lakukan. Ya, karena kondisi tertentu, pernah haid dan sebagainya, diqadha. Terus pas bagian qadanya masuk waktu Arafah, padahal dia pun rutin Arafah di waktu sebelumnya. Karena nggak bisa dikerjakan, karena mengqadha puasa Ramadan, maka Arafahnya pun tetap dapat bagian sepanjang ada keinginan kuat mengerjakan, tapi harus melakukan amalan yang lebih utama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi dahulukan yang qadha kalau menurut kami, ya, karena pertimbangan kematian pun kita tidak bisa pastikan, tapi juga sematkan keinginan kuat yang biasa mengerjakan Arafah, sehingga, ya, sekali mendayung 2:30 terlampaui dengan keikhlasan yang ditanamkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bagaimana membayar utang puasa? Sudah lewat bertahun-tahun dan belum dibayar.
hutang puasa. Ini Ramadan 1442. Ini Ramadan 1443. Yang tinggal di Ramadan kemarin 7 hari mesti diganti sebelum Ramadan ini datang. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Mesti diganti di antara Ramadan ini. Minjam air minumnya sebentar, Habib. Datang Ramadan berikutnya. Yang Ramadan ini belum juga terganti, maka 1 harinya kena denda. Bayar 1 hari dengan fidyah. Membayar fidyah 1 mud. 1 mud itu 750 gram beras. Jadi kalau tadi sebelum Ramadan ditinggal, sebelum Ramadan ini datang, dia hanya wajib bayar 1 hari. 1 hari. Kalau 7 hari, bayar 7 hari. Tapi kalau sudah lewat Ramadan ini 7 hari plus kena denda karena lalai. 1 hari plus 1 mud, 7,5 on. 10 hari plus 7,5 kilo. Datang Ramadan berikutnya. Apakah dengan bertambahnya Ramadan lalu dendanya bertambah? Tidak. Ramadan tak bertambah. Tapi jangan gara-gara ini lalu tidak mengganti puasa. Segeralah ganti puasa dengan laksanakan Senin Kamis. Niatnya qadha. Ibu, bapak puasa Senin, niatnya qadha, maka dapat pahala puasa sunat. Jangan niat puasa sunat, qadhanya tak lunas. Puasa hari Senin, puasa hari Kamis, niatnya qadha, insyaallah qadhanya lunas dan pahala puasa sunatnya dapat. Bagaimana kalau meninggal sebelum diqadha puasanya? Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, dengan mati utang puasa tidak lunas. Kalau lunaslah utang puasa dengan mati, bagus kita mati. Mati utang puasanya wajib dibayarkan oleh ahli warisnya. Maka ahli waris jangan cuman tengok surat tanah, tengok juga surat utang puasa. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Besok abang datang ke rumah ya. Ini aku dapat catatan almarhumah emak nih di laci, mau kita bagi-bagi. Mantap kata dia. Rupanya catatan utang puasa, mau dibagi-bagi. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Martapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya. Saya punya hutang puasa Ramadan dan saya lupa sisa hari puasa yang harus saya qadha. Apakah tinggal 2 hari atau 3 hari? Lalu mana yang harus saya pilih? Sisa hari yang banyak atau yang sedikit? Mohon penjelasannya, Buya. Bagi orang yang punya hutang banyak, bingung hitungnya, karena sadar-sadar sudah menjelang pensiun misalnya, nggak apa-apa, masih tobat, alhamdulillah. Sebelum mati masih tobat, masih lumayan. Yang repot sampai mati nggak tobat. Anggap saja saya punya banyak, meninggalkan puasa gini-gini. Maka yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda sadari, nyesel dulu. Kalau seandainya Allah mengembalikan Anda ke masa muda, Anda akan puasa. Nyesel ya Allah, nyesel, ampuni aku, ampuni Allah, ampuni. Mohon ampuni harus. Yang kedua adalah harus Anda qadha. Tapi cara mengqadha, jangan Anda buru-buru mengqadha kecuali Anda ngambil catatan dulu. Untuk memastikan berapa agar Anda tidak masuk wilayah was-was. Jadi Anda hitung misalnya Anda mulai kapan bandel nih? Umur balik haid yang perempuan, haid umur berapa dulu? Saya haid umur berapa ya? 14. Anggap saja 14 sudah. Jangan diganggu lagi. Kira-kira umur 14. Sekarang baru sadar umur berapa? Umur 25. Setelah umur 25, saya itu dulu tidak tahu, sering meninggalkan puasa. Waktu sekolah SMA khususnya. Sering waktu kuliah sering meninggalkan puasa. Berapa hari? Ya banyak. Dalam sebulan paling berapa hari puasa? Ya sebulan paling 10 hari puasa. 10 hari baik. Coba hitung. 6, 15 sampai 25 kan 10 tahun.
Dihitung dulu, jangan kodok dulu. 10 tahun itu 10 tahun berarti kan 10 bulan, ya kan? 10 bulan itu dikurangi 10 hari kali 10. Setiap bulan dipotong 10. Berarti 20 kali 10. Berarti berapa utangnya? 200 hari. Dihitung dulu 200 hari. Setelah Anda hitung 200 hari, Anda jangan mikir masa lalu. Anda hitung ke angka, fokus ke angka. Kalau Anda belum menghitung dulu, biarpun Anda sudah mengkodok, was-was, sudah cukup atau belum ya? Cukup atau belum? Kalau 200, setelah Anda hitung jelas, supaya Anda tidak ragu-ragu lagi. Hitung, saya punya utang 200. Hebat, punya utang puasa 200 ya. 200. Ya dicicil semampunya. 1, 2. Tapi kalau belum Anda kira-kira, maka kalau Anda mengkodok, nanti Anda tetap tidak akan selesai. Merasa berapa ya? Ngodoknya Anda tidak bisa ngitung, utangnya juga tidak bisa Anda ngitung. Pokoknya sudah saya kodok, enggak. Biar Anda yakin terbebas dari rasa was-was, hitung dulu 200. Baru setelah itu puasa Anda hitung. Lah tadi 2 atau 3, mana yang harus saya kodok? Lah kalau ragunya antara 2 dengan 3, maka pilih yang aman adalah ambil yang 3. Karena apa? Kalau ambil yang 3 itu, yang 1 dalam ragu-ragu, yang 2 pasti. Saya punya utang kayaknya antara 2 sama 3. Berarti saya harus mengkodok 2 dulu dengan yakin. Satunya, kalau sampai tidak saya kodok, jangan-jangan saya meninggalkan puasa. Ya sudah kodok, berarti 3, diambil yang 3 seperti itu. Dan tolonglah mengkodok ini kalau memang kita punya masa lalu yang tidak baik, kodok ya sebelum ajal tiba. Mengkodok puasa, dan mengkodok puasa itu adalah bebas waktunya. Kalau Anda pilih di hari-hari puasa sunnah, maka Anda pun saat itu mendapatkan pahala sunnah. Jadi niatnya kodok, misalnya Anda mengkodok pas hari Kamis, Anda mendapatkan pahala hari Kamis, tapi nggak usah niat puasa Senin Kamis. Cukup Anda membayar utang Anda, ibu-ibu khusus yang banyak utang, saya akan mengkodok pas hari Kamis. Maka di saat Anda mengkodok hari Kamis, Anda dapat pahala kodok plus pahala sunnah di hari Kamis tersebut. Wallahu a'lam bishawab.